Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Faziah dengan NPM 183.112.706.5240. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi kelas R01. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem dan aplikasi yang mendukung sistem yang ada. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi pada suatu perusahaan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan kekuatan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Di dalam penerapannya tersebut, rencana strategis dari suatu teknologi informasi senantiasa disesuaikan dengan rencana dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, supaya penerapan dari teknologi informasi tersebut dapat menghasilkan nilai yang baik bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian, dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan, teknologi informasi atau TI memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengolah, mengelola, dan menyajikan informasi dengan dukungan suatu sistem informasi sehingga dapat tercapai competitive advantage bagi perusahaan atau organisasi dan diharapkan selaras dengan strategi bisnis. Kemudian, dalam penerapannya teknologi informasi yang akan dilakukan dikategorikan sebagai berikut. Aplikasi teknologi informasi pada perusahaan atau organisasi yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Di antaranya yaitu network management, basis data, sistem operasi, dan lain sebagainya. Kemudian, aplikasi yang bersifat dasar merupakan aplikasi TI yang akan dipakai dalam segala urusan dasar dari sumber daya perusahaan atau organisasi. Misalnya, sistem atau aplikasi akuntansi dan keuangan, sistem penggajian, kemudian serta yang lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan. Kemudian, suatu aplikasi teknologi informasi yang cocok dengan kebutuhan yang spesifik pada perusahaan atau organisasi, khususnya yang berhubungan pada proses penciptaan produk atau jasa yang akan ditawarkan antara lain seperti properti, aplikasi akuntansi, aplikasi forwarding, aplikasi pergudangan, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk nomor 2 yaitu peranan dasar teknologi informasi terhadap aplikasi Ruang Guru. Ruangguru.com merupakan sebuah wadah yang menghubungkan pelajar dengan pengajar, di mana pelajar dapat mencari dan menemukan pengajar berdasarkan kebutuhannya. Begitu juga dengan sebaliknya, pengajar dapat menyalurkan ilmu yang dimilikinya. Kegiatan belajar mengajar yang difasilitasi oleh Ruangguru.com menyediakan sistem tata kelola pembelajaran atau learning management system yang dapat digunakan murid dan guru dalam mengelola kegiatan belajar di kelas secara virtual. Kemudian pada aplikasi Ruang Guru, dilihat dari segi user interface sudah dibuat dengan sangat menarik dan mudah dipahami oleh user. User dapat dengan mudah mengenali fungsi dari fitur yang disediakan dalam aplikasi Ruang Guru. Ditinjau dari segi fitur, aplikasi Ruang Guru menawarkan fitur yang dipandang user-friendly dengan konten yang bervariatif, mulai dari materi dalam bentuk teks, bentuk video pembelajaran, bahkan animasi pembelajaran yang dikemas dengan menarik, membuat user atau human lebih mudah memahami materi. Input dalam hal input pada aplikasi Ruang Guru ini menyesuaikan dengan perangkat terpasangnya aplikasi seperti keyboard dan navigasi. Pointing dan text input device juga memungkinkan sistem melakukan copy paste pada aplikasi Ruang Guru. Kemudian ada register sensor, yaitu menerima rangsangan. Register sensori terjadi rangsangan untuk menampilkan keyboard ketika kursor atau pointer diarahkan pada kolom input, seperti rangsangan ketika terdapat konten pilihan pada menu akan langsung muncul pada pilihan yang tersedia atau ditawarkan. Kemudian storage. Teknologi penyimpanan yang digunakan dalam aplikasi Ruang Guru adalah penyimpanan secara online dalam aplikasi, baik itu materi, teks, video, dan sebagainya disimpan secara online. Kemudian yang keempat ada outputnya. Terdapat beberapa jenis konten yang disajikan, diantaranya pemaparan materi,
dalam bentuk teks dan video, juga tersedia latihan soal pada setiap sesinya. Hasil output dari aplikasi Ruang Guru, baik berupa teks atau video ditampilkan pada layar yang sama, tidak melalui frame atau tab terpisah. Kemudian di akhir konten pembelajaran, user diberikan output berupa report atau laporan pencapaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu proses bisnis pada e-commerce Sociala.com, yang merupakan website e-commerce yang menjual produk kecantikan. Berikut adalah proses pendaftaran dari Sociala.com. Yang pertama kali, saat kita mengetikkan Sociala.com pada mesin pencarian, maka akan muncul halaman utama seperti berikut. Kemudian untuk melakukan berbelanja atau pemesanan suatu produk, kita membutuhkan akun untuk dapat melakukan pemesanan. Untuk membuat akun, pilih menu login pada login with Shopee pada pojok kanan atas. Kemudian pilih daftar sekarang karena kita belum memiliki akun. Di sini kita pilih daftar sekarang. Di sini di bawah. Kemudian selanjutnya isi form pendaftaran sesuai dengan identitas pribadi. Gunakan identitas sesuai dengan kartu identitas yang Anda miliki. Pastikan semua itu terisi. Kemudian, jika kita sudah memiliki akun, maka kita langsung saja untuk login. Pada sini di sepojok kanan atas pilih login with, kemudian isi username atau password akun yang sudah terdaftar. Maka akan muncul tampilan awal dengan menggunakan akun kita, yaitu pada pojok kanan atas akan muncul nama yang kita inputkan. Di sini yang seperti saya contohkan yaitu Lailatul Fauzia. Kemudian untuk proses pemesanan produk, untuk berbelanja atau mencari produk, pada menu kategoris dan pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada kategoris. Kita tinggal pilih saja apa yang produk yang akan kita beli. Kemudian bisa juga dengan mengetikkan produk yang kita cari pada mesin pencari yang ada di website Sociala. Karena Sociala merupakan e-commerce di bidang kecantikan, maka produk yang ada berkaitan dengan kecantikan dan perawatan kulit. Di sini saya memiliki produk skincare, yaitu Peel Off Mask, karena kebetulan saya ingin membeli barang tersebut. Kemudian setelah itu akan muncul produk-produk Peel Off Mask. Kemudian kita di sini bisa memilih produk yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan ke My Bag dengan cara klik kanan kemudian Add to Bag. Nah, di sini saya memilih Peel Off Mask dari Garnier. Kemudian saat kita sudah meng-add to bag, maka secara otomatis akan muncul alert seperti ini yang menyatakan bahwa produk sudah dimasukkan ke dalam My Bag atau tas kita. Selanjutnya adalah kita dapat check out barang, yaitu akan diarahkan ke halaman pengiriman atau ke halaman yaitu mengecek alamat pengiriman dan melihat total biaya yang akan dibayar nantinya. Selanjutnya yaitu pada halaman pembayaran. Karena tadi kita sudah pada halaman pengiriman dan sudah mengecek alamat yang sudah kita inputkan dengan benar dan sesuai dengan tempat tinggal kita, maka kita akan dibawa untuk masuk ke website pembayaran. Pada halaman pembayaran, pilih metode pengiriman yang sesuai dan pilih menu place order, maka produk akan diproses untuk dikirimkan ke alamat yang kita cantumkan pada aplikasi Sociala.com. Nah, saat ini saya dengan jumlah total 17.100. Di sini kita bisa pilih menu pembayaran apa. Kalau di sini saya memilih BCA. Kemudian pilih place order.
Setelah itu, maka dari pihak susiola akan melakukan pengiriman barang dan kita tinggal menunggu saja di rumah. Selanjutnya yaitu untuk nomor 4, peranan database dan komunikasi data dalam proses jual beli online atau e-commerce. Database itu sendiri adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Database memiliki peran penting mengelola data perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam pengelolaannya, database menggunakan sebuah program atau sistem manajemen database yang disebut Database Management System atau DBMS. Selain itu, database berfungsi untuk mempermudah pengelompokan data, mencegah data ganda atau duplikat data, kemudian memudahkan pengelolaan data perusahaan, menjaga kualitas data, meningkatkan kinerja aplikasi, menjaga kerahasiaan data, dan memudahkan berbagi data atau sharing file. Selanjutnya, peranan komunikasi data dalam e-commerce. Ketepatan dan kecepatan transaksi didukung oleh teknologi pemroses atau CPU yang berkapasitas besar dan berkecepatan tinggi atau dalam waktu dekat akan mencapai 1 GHz. Di samping itu, kemudian kemampuan grafis dan multimedia dari komputer memungkinkan penayangan gambar atau video yang berpresisi tinggi dan komunikasi suara atau audio. Kemampuan tersebut akan mendukung transaksi interaksi dengan pemakai atau user. Sistem antarmuka atau user interface yang mudah digunakan atau user friendly, kecepatan transmisi data dalam hal ini menjadi sangat penting. Oleh karena data yang dikirim bukan hanya teks tetapi juga berupa gambar ataupun suara. Teknik penempatan data sangat membantu dalam peningkatan kecepatan pengiriman data. Oh iya, dalam komunikasi data ini di proses e-commerce, karena kita dalam e-commerce itu membutuhkan transaksi yang otomatis dibutuhkan komunikasi data di dalamnya. Jadi komunikasi data dalam e-commerce itu adalah sangat penting, karena tanpa adanya komunikasi dalam proses jual beli online, maka transaksi tidak akan bisa dilakukan karena tidak terdapat komunikasi data yang saling berrelasi. Kemudian yang nomor 5 adalah deskripsi tentang SPK atau sistem pengambilan keputusan dan kaitannya dengan MSTI atau Manajemen Sistem Teknologi Informasi. DSS atau Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan merupakan sistem pendukung keputusan adalah sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuatan keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Pengertian lain dari DSS atau SPK adalah suatu sistem informasi yang berbasis komputer yang menyediakan hubungan informasi interaktif bagi manajer dan praktisi selama proses pengambilan keputusan. SPK menggunakan model-model keputusan, database khusus, pemikiran, dan pandangan pembuat keputusan. Dari proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan oleh manajer tertentu yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian, tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan adalah yang pertama, tahap pemahaman atau intelligent phase. Yang kedua adalah tahap perancangan atau design phase. Yang ketiga adalah tahap pemilihan atau choice phase. Dan yang keempat adalah tahap implementasi atau implementation phase. Tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah yang satu adalah memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan pada masalah yang semi atau tidak terstruktur. Kemudian memberikan dukungan pembuatan keputusan pada manajer pada semua tingkat dengan membantu integrasi antar tingkat. Kemudian meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukan peningkatan efisiennya.
Kemudian kaitannya dengan MSTI adalah dalam mata kuliah MSTI mempelajari tentang mengelola sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti penyelarasan bisnis TI, tata kelola TI, kemudian manajemen keuangan TI, dan manajemen layanan TI. Selain itu, dalam suatu perusahaan diperlukan juga SPK sebagai suatu software yang membantu untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan transaksi, membantu organisasi untuk meringkas informasi dengan cepat dan mudah, serta menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. SPK yang dapat digunakan untuk melihat kinerja karyawan, sehingga dapat menentukan apakah karyawan tersebut naik jabatan atau akan diberhentikan. Jadi antara mata kuliah MSTI dengan SPK memiliki keterkaitan yang erat, karena sama-sama melakukan manajemen terhadap suatu perusahaan, yaitu dalam konteks ini dengan menggunakan perangkat lunak. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.